Daerah saja misalnya Seko, saya ke sana ke Seko, ke Rampi. Mereka bangun rumah itu anggarannya 1 miliar, Pak. Betul. Orang dapat 1 hektar 50 ton itu berapa? Kalau harga 8.000 kita ambil 400 juta, Pak. 400 juta dia sudah 4 bulan panennya. Iya ya. Coba di mana kita dapat coba carikan saya tempat di mana orang bisa nanam dapat 400 juta di situ. Buat mereka lebih optimal, kan sayang kalau ada satu orang ASN yang sebenarnya digaji oleh pemerintah untuk bekerja melayani masyarakat, tiba-tiba dia tidak bisa. Ini kan aset yang harusnya kita berdayakan, kita bina dia untuk bisa lebih optimal. Kalau tidak bisa ya kita binasakan. Dan itu dengan cara begitu kan, makanya pengusaha itu selalu banyak uangnya karena mudah ditemui. Itu kan. Kalau pejabat kurang uangnya karena jarang ditemui. Apa satu legacy yang paling ingin Bapak tinggalkan di hati masyarakat Lutra? Bapak ingin diingat sebagai apa? Saya itu Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Halo sahabat ombudsman semua. Bertemu lagi dengan kita di sini di podcast Simak Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Ini edisi spesial kita hari ini, di edisi spesial Kepala Daerah. Hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang kiprahnya telah panjang, mulai dari seorang teknokrat menjadi seorang entrepreneur sampai akhirnya terjun ke dunia politik dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Luwu Utara menjadi Bupati Luwu Utara periode 2025-2029. Telah hadir bersama kita semua Bapak Andi Abdullah Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hari ini, Pak, di kantor kami di Ombudsman dari Provinsi Selatan. Saya dengerin baru dari Jakarta. Sehat hari ini, Pak, ya, untuk... Ya, alhamdulillah masih sehat. Siap, insya Allah. Terima kasih Bapak sebelumnya telah hadir di edisi podcast kita kali ini. Di podcast kita kali ini, Bapak, kita akan menghadirkan cerita-cerita lain dari birokrasi, dari kepemimpinan, dari bagaimana potret pelayanan publik di Sulsel, khususnya di Luwu Utara. Dan seperti biasa, sahabat ombudsman semua, di podcast kita ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Oke, baik, Bapak. Kita masuk ke segmen pertama, Pak. Ini segmen 1 kisah. Masyarakat Sulsel, masyarakat Indonesia, dan khususnya di Luwu Utara sudah tahu dan akhirnya memilih Bapak menjadi Bupati untuk kepemimpinan 2025-2029. Dari profil yang saya baca, kiprah kepemimpinan Bapak ini ternyata sudah ada dari bangku sekolah. Mungkin bisa diceritakan ke kami bagaimana kemudian seorang Andi Abdullah Rahim ini melihat kepemimpinan dari proses yang sangat panjang. Bisa diceritakan, Bapak? Ya, baik. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya berterima kasih banyak kepada Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah mengundang kami untuk hadir di podcast ini. Ya, tentunya ini adalah merupakan juga selain sarana Ombudsman untuk berkomunikasi dengan warga, juga menjadi sarana saya sendiri sebagai seorang bupati untuk memberikan perspektif dan juga pandangan serta mungkin pertanggungjawaban secara media tentang apa-apa yang telah kami lakukan sebagai seorang bupati yang telah diberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin Luwu Utara. Saya sendiri ini adalah putra Luwu Utara, ya, lahir di Kecamatan Bone-Bone, salah satu kecamatan di Luwu Utara, dan kemudian besar sekolah di Luwu Utara. Mandi di sungai di Luwu Utara, ya, jadi betul-betul kita mengerti lah. Sangat Luwu Utara ini, ya, kabupaten kita itu, dan kemudian saya bersekolah di SMA Masamba, kemudian hijrah ke Makassar, ke SMA 2 Makassar, ya, dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Di jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Ya. Biasa. Jadi secara dalam mungkin pengenalan saya terhadap Luwu Utara itu sangat dalam lah. Saya bukan tidak mengetahui seluk-beluk tentang Luwu Utara itu secara dalam. Walaupun waktu itu belum menjadi kabupaten, ya, tetapi sampai sekarang perubahan yang terjadi kan tidak terlalu signifikan juga. Ya,
ya itu saja lah orangnya, tidak ada pertambahan yang kita kenal betul siapa-siapa yang ada di Luhut Utara itu. Dan alhamdulillah saya juga lahir dari keluarga pendidik, yaitu saya seorang guru, Oke. bapak saya pun juga seorang guru, dan dari kecil kita sering mengikuti aktivitas-aktivitas orang tua saya yang guru dan juga bapak saya seorang dai juga, jadi ya kita ikut semua apapun yang menjadi prosesnya. Sehingga itu semua menjadi satu kisah yang barangkali memperkuat memori saya tentang Luhut Utara yang dalam, terkait juga orang-orangnya. Saya masih ketemu sampai sekarang dengan sahabat-sahabat dari bapak saya, walaupun sudah banyak yang meninggal ya. Tapi itu terus saya jalin sampai sekarang komunikasinya dengan mereka. Dari segi kepemimpinan mungkin ya saya juga bersyukur karena dari kecil diajar untuk lahir dan bekerja di dalam masyarakat ya. Dari kecil memang Iya Pak, dari ya? kecil. Saya aktif di remaja masjid Suada namanya. Kita ada namanya remaja masjid Suada. Sekarang salah satu ketuanya itu udah menjadi pimpinan di sini di sekolah perawat. Dan kita belajar tentang organisasi ya, membersihkan masjid ya. Dari hal-hal sederhana itu, Pak. Seperti itu kita aktif di dalam Iya. aktivitas sosial kemasyarakatan yang dalam. Katanya OSIS juga. Ya waktu di SMA sama saya menjadi ketua OSIS ya. Sebelum pindah ke Makassar. Oh iya. Jadi saya ini ya alhamdulillah di sekolah dipercayakan sebagai ketua OSIS dan amanah itu saya laksanakan, walaupun setelah itu saya belum mengakhiri masa jabatan dan pindah ke Makassar di SMA 2 Makassar. Kemudian aktif juga di organisasi kemahasiswaan sebagai ketua himpunan mahasiswa elektro. Kemudian aktif di Senat dan juga di organisasi kemahasiswaan seperti saya aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, dan juga setelah itu masuk lagi ke profesional sebagai membuat perusahaan ya, kemudian aktif di organisasi pengusaha, saya aktif di HIPMI, saya aktif di Apindo ya, kemudian di organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, saya sebagai ketua Pemuda Pancasila di sana di Luhut Utara, juga menjadi organisasi politik ya sebagai partai. Saya pernah aktif di Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, sebelumnya dengan di PKB bersama om saya almarhum Prof. Hashim Aidit. Saya di situ kemudian berpindah ke PKS. Panjang juga ini putar-putarnya Bapak ya. Tapi yang akhirnya mengajak Pak Bupati untuk ayo berpolitik. Itu ada sosok yang Om saya. Om Bapak ya. Om saya itu kan ketua KPU pertama, Prof. Hashim Aidit. Ya, Di? almarhum. Luhut Di Kota Makassar. Kota Makassar? Ya, pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Prof. Hashim. Dia yang mengajarkan saya tentang politik. Karena kalau perjalanan Bapak kan seorang teknokrat, entrepreneur ini kan semuanya tanpa berpolitik pun sudah bisa cari makan istilahnya ini sudah. Kalau dari bapak saya itu sebenarnya karena saya ini kan lahir dari keluarga NU dan Muhammadiyah. Ibu saya itu Muhammadiyah, saya di TK Muhammadiyah, tapi bapak saya itu pengurus NU. Ya, jadi berarti kalau puasanya itu bagaimana? Oh iya. Puasa Muhammadiyah, raya NU itu. Kita aktif kalau di Muhammadiyah itu kan kita aktif di Tapak Suci ya. Artinya memang berbagai macam organisasi kemasyarakatan, Ya, alhamdulillah saya lahir dari situ. Saya lahir dari aktivitas-aktivitas organisasi yang dalam ya. Di organisasi formal maupun organisasi kemasyarakatan itu saya sampai di titik di mana maju menjadi calon dalam pilkada. Kalau itu kan ceritanya panjang ya, karena cerita politik ini kan tidak selalu menanjak ya. Betul. Ya itulah seperti bola pingpong kan, kalau kita jatuh ya melenting lagi naik ke atas Iya, kan. Ya, saya 2 kali gagal sebagai 3 kali bahkan. Saya pernah menjadi calon legislatif dari PKS untuk provinsi. Gagal ya, tidak masuk ya. Kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Berhasil ya berarti. Terus jadi anggota DPRD, kemudian gagal lagi menjadi caleg ya. Setelah itu gagal lagi jadi calon wakil bupati. Ya. Kemudian saya merantau lah 10 tahun ya ke Jakarta. Ya, kita perkuat bisnis di Jakarta dan lalu setelah itu kembali untuk maju sebagai calon bupati ya.
gitu ceritanya. Tahan banting betul ini Pak. Sebenarnya bukan tahan banting, ini kan ada pikiran yang kita ingin hidupkan, ada semangat yang kita ingin, yang membuat saya bekerja seperti itu ya memang karena itu mungkin bahasa tanda kutipnya obsesi kita untuk memperbaiki daerah kita yang menjadi lebih baik lagi, itu aja. Obsesi untuk Ya. memperbaiki. Berarti selama ini memang ada banyak hal yang ingin Bapak perbaiki di Luhut. Ada hal yang sudah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya, legasinya pasti ada lah. Pak Lutfi Andi Muti ini sebagai bupati pertama meletakkan dasar Luhut Utara itu, beliau luar biasa ya, legasinya sangat banyak ya, sampai sekarang dinikmati sama para masyarakat Luhut Utara ya, termasuk durian montong ini legasi beliau itu. Oh termasuk itu program Ya, juga dulu. program beliau itu merubah. Kita kan tidak mengenal durian itu dulu di Luhut Utara, beliau yang Sekarang jadi jadi komoditas. ya betul. Kota Mas Sampah dibentuk sama Pak Lutfi Andi Muti ya. Kemudian Pak Haji Arif bin Junaidi juga legasinya luar biasa, membangun desa-desa itu dengan banyak sekali ya. Kami dulu, saya ingat sekali dulu ada satu kecamatan namanya Kecamatan Mapideceng itu rawan pangan. Begitu Pak Arif bin Junaidi menjadi bupati, dia rubah itu wilayah yang tadinya rawan pangan, sekarang sudah luar biasa itu Mapideceng, produksi padinya luar biasa. Bahkan udah ada yang sampai IP 300 ya. Kemudian Pak Ibu Indah juga sudah memberikan legasi yang luar biasa di Luhut Utara. Ya, ini kan proses yang berkelanjutan dan saya melihat masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mendorong dan barangkali memperkuat kemajuan itu, dan juga membuat hal-hal yang belum dilakukan untuk kita kerjakan. Harus menjadi bupati untuk itu. Saya lihat harus. Ya, setelah saya menjalankan semua ini ya memang harus jadi bupati. Kekuatan eksekutorialnya, eksekusinya itu ada di bupati. Jadi bupati ini kan eksekutor. Betul. Ya, dulu kita ini kan karena lahir dari organisasi ini kan kita biasa berdiskusi sama banyak orang kan, tapi kan begitu mau masuk ke tahapan eksekusi ya semua orang angkat tangan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, cuma bisa sampai di Butuh eksekutor di situ. butuh eksekusi sudah selesai. Jadi begitu kita mulai melakukan hal yang lebih besar, mungkin bisa kita lakukan untuk berbagai spektrum yang lebih kecil, tapi begitu masuk pada spektrum yang lebih besar ya memang harus menjadi eksekutif. Tapi yang saya lihat dari perjalanan Bapak ini shifting dari teknokrat, seorang yang berpikir, orang teknik ini kan istilahnya pasti terhitung, terukur, jadi pengusaha yang tidak pasti, yang serba resiko, jadi politisi. Itu gimana Bapak shifting dari itu? Jadi memang ini ada hal yang menarik ya, dan saya rasakan betul organisasi itu penting ya. Oke. Karena membentuk perspektif pikiran kita yang lebih luas, cakrawalanya jadi lebih luas ya. Dan memang ada hal yang menarik juga, sebenarnya teknokrat itu, orang-orang teknik itu, yang paling penting dari mereka itu jelas. Itu kepastian. Hitungannya kepastian, tidak boleh presisi. Betul. Nggak boleh Apalagi elektro ini Pak. Ya, semua ilmu teknik itu presisi, tidak boleh dia membuat kalaupun dari target A tidak tercapai, harus ada target B-nya, ada target C. Dan itu jelas semua terukur, semua tidak boleh. Ya, itu mungkin bedanya dengan ilmu sosial ya. Ilmu sosial ini kan parameternya terlalu banyak. Variabelnya macam-macam. Tetap juga di teknik juga variabel banyak, tapi dihitung semua. Iya ya, betul. Terukur semua. Ya, terukur. Dan itu kan membentuk cara kita berpikir. Jadi mungkin karena itu saya padukan dengan organisasi, kita bisa banyak. Termasuk keputusan saya untuk maju sebagai calon bupati ya saya hitung. Ini kalau saya tidak begini tidak bisa kan, nah gitu. kita hitung juga ini. Fungsi tekniknya keluar gitu. Saya kapan harus saya bergerak ya kan. Nah, itu jadi mungkin karena itu ya, karena kita lahir dari alumni teknik, rata-rata lah orang-orang teknik itu begitu cara berpikirnya, itu tidak ini semua harus jelas. Ya, di atas kertas gimana ini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Bisa jadi 4 nggak? Kalau nggak bisa ya bagaimana bisa jadi 4? Nah, betul. Itu posisi politiknya. Di situ sisi eksekusinya. Kalau tidak bisa lewat cara ini ya kita pakai cara begini. Gitu. Ya. Mutar lagi. Mutar lagi. Itu yang penting harus capai di angka 4 itulah kan. Dan organisasi mengajarkan. Ya, kalau organisasi ini kan kita bergerak dari, dan bisnis juga begitu Pak. Pengusaha itu kan bergerak dari nol sebenarnya. Ngomong-ngomong, bisnis Bapak bergerak di bidang? Jadi saya ini ya sektor pertanian ada juga. Oke.
Tapi lebih banyak memang di yang saya geluti selama 10 tahun itu di security equipment. Oh, oke. Military security equipment. Dengan dunia bisnis security equipment juga ya. Ya itulah karena tidak ada yang lain, itu kita garap. Kalau ada yang lain kita garap. Tapi betul hidup yang mengalir Pak ya. Iya. Gagal berhasil mengalir betul dengan mengeksekusi Iya, tadi. betul. Baik, alhamdulillah sampai sekarang dipercaya menjadi bupati. Baik, terima kasih Pak Bupati. Satu segmen ini sebenarnya pengen banyak kita bahas, cuma nanti durasinya terlalu panjang nanti. Iya. Kita lanjut ke segmen kedua di segmen 3 isu. Baik, sahabat ombudsman semua, kita masuk ke segmen kedua, segmen 3 isu. Pak Bupati, di segmen ini kami akan menghadirkan 3 link berita, Ya. 3 screenshot berita, dan kami ingin mendengar pandangan, tanggapan, dan perspektif Bapak tentang berita-berita yang kami angkat ini. Tentunya isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan publik. Isu pertama, ini ada berita dari Detik Sulsel. 80,96% jalan 3T Luwu Utara didanai APBN berkat lobi bupati ke pusat. Ini ada hal menarik di berita ini. Yang pertama, porsi penganggaran sampai 89% ini untuk dari pusat Pak ya. Iya. Yang kedua, lobi-lobi ini kayak gimana sih ini sampai 80% begini didanai dari APBN? Bisa diceritakan ke kami Pak? Jadi saya ini kan dilantik di bulan Februari ya. Nah, kemudian kita mulai bekerja di tahun 2025. Jadi APBD itu sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan begitu kami dilantik ada efisiensi anggaran ya. Iya, langsung kena Pemotongan, efisiensi Pak ya. kena efisiensi, kita dipotong anggaran. Sementara faktualnya kemantapan jalan di Luwu Utara itu cuma 30%. Satu kabupaten? Iya, kemantapan jalannya 30%. 70% itu jalan rusak, artinya kan begitu. Oke. 30% jalan yang bagus, 70%-nya itu rusak. Dan itu rusaknya bukan rusak ringan, rusak berat. Oh iya? Iya. Itulah fakta yang saya hadapi ya. Begitu saya masuk, kita lihat, dan sudah kita rasakan. Saya kan waktu kampanye keliling seluruh utara ini. Nggak ada tempat di desa manapun saya datangi. Tidak ada, kecuali waktu itu Rampi yang saya tidak tuntaskan. Tapi semua desa saya datangi. Dan saya lihat betul bagaimana jalan itu, bagaimana perjuangan masyarakat itu, melewati jalan-jalan itu dengan segala macam produksi yang mereka hasilkan. Kan produksinya sawit, berat-berat. Berat, betul. Yang tonase berat semua. Nggak bisa ditenteng ini. Ya, Ditenteng pakai sepeda. semua di padi, semua. Ya. Dan faktanya begitu jalan rusak, itu ongkos produksi naik 20%. Jadi harga ini turun, harga produksi naik. Nah, masyarakat tinggal. Saya dapat satu fakta ya, ada satu daerah produksi sawitnya luar biasa, tapi semua ongkos produksinya itu habis, 50% habis. Tinggal 10% aja yang dia dapatkan. Margin Itu juga, keuntungannya cuma 10%. iya, padahal harganya lagi bagus-bagus kan. Itu karena jalan, infrastruktur. Jadi infrastruktur yang rusak ini menggerus semua kekayaan masyarakat Luwu Utara itu, ya, sehingga angka kemiskinannya menjadi tinggi, bukan karena mereka tidak punya potensinya besar, dan mereka berproduksi, bukan orang malas Pak di Luwu Utara itu, ya, orang rajin semua dan fighter, orang Luwu Utara ini orang fight, mereka fight untuk, bayangkan Pak di Sulsel ini luasnya seperti ini, yang menghasilkan sawit terbesar ada di Luwu Utara. Sawit terbesar? Iya, saya kan ini wakil sekretaris Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit di Indonesia. Cuman ada 2 anggotanya di Sulsel, Luwu Utara sama Luwu Timur. Oke. Ya. Dan sekarang kabupaten lain baru mulai nanam. Yang mana sawit ini butuh infrastruktur. Ya. Coklat terbesar ada di Luwu Utara, 39.000 hektar. Banyaklah yang. Artinya secara komoditas besar. Oh iya, kita di Luwu Utara ini alhamdulillah ekonominya tumbuh dari sektor pertanian ini 52% kan. Dari situ kita termantap lagi sekarang. Jadi jalan yang menjadi masalah utama. Iya ya. Ya. Satu daerah saja misalnya Seko, saya ke sana ke Seko, ke Rampi. Mereka bangun rumah itu anggarannya 1 miliar, Pak. Jadi orang ini orang kaya. Tinggal di Seko di tengah hutan itu, dekat-dekat hutan. Dia bangun rumah, bukan rumah mewah Pak, rumah yang memang kalau dia bangun seperti itu harganya memang akan sama.
1 miliar itu di Makassar sudah dapat rumah yang Ya, bagus sekali, 3 Pak. rumah di Masamba Betul. itu 3 rumah. Saya Di sampai Makassar. kalau di Masamba ini bangun bisa 3 rumah. Tiga Kan? rumah. Jadi pertanyaannya ini ada orang punya 1 miliar di atas itu, dia bangun rumah itu ya. Ya, artinya bahwa mereka ini, tapi karena infrastruktur yang buruk, itu menyebabkan harga-harga naik dan kemudian mereka menjadi tidak mampu untuk membiayai semua ongkos yang terlalu tinggi itu. Karena apa? Infrastruktur jalan, Pak, yang rusak. Ya sudah viral lah semua itu kan, ada di Apalagi Seiko itu kan yang paling viral, Pak. Ya. Seko, Rampi ya. juga benar. Sebenarnya masih ada daerah lain di tengah-tengah itu, ada Salekoe itu namanya dusunnya dusun gelombang karena jalannya bergelombang betul kalau kita masuk. Sampai jadi nama. Iya, ya itu jadi ketidakmampuan kita untuk melakukan itu saya lihat sebuah hal. Makanya tahun 2022 kalau tidak salah bupati sebelumnya itu meminjam uang kan dia setelah terkena banjir bandang karena mungkin harus memperbaiki infrastruktur dalam kota yang sudah betul hancur, dia melalui PIP ya kalau tidak salah itu dia pinjam uang 200 miliar lebih dan sampai sekarang saya masih bayar hutangnya itu. Oke. Ya, saya masih bayar kurang lebih April ini selesai 2027. Nah, untuk infrastruktur yang rusak itu. Iya, setelah bencana banjir kemarin itu. Itulah faktualnya sehingga ya saya harus berakrobat untuk mencari. APBD memang nggak mungkin. Mungkin, tapi efisiensinya kan kita harus Iya. Nah, dari situlah kita lakukan efisiensi, kita cuma bisa dapat anggaran kurang lebih 22 miliar untuk bisa membiayai jalan yang Jalan dari APBD. ya kalau 22 miliar itu kan ya paling-paling 5 atau 10 kilo paling banyak. Oke. Ya kan, sementara panjang ruas yang mau diperbaiki ini kan banyak sekali. Ya itulah 99% itu kita dapat dari provinsi, kita dapat dari IJD. Dari provinsi ada juga. Ada bantuan dari provinsi, bantuan keuangan, kemudian dari IJD juga kita dapat untuk membiayai jalan itu, jalan-jalan ruas strategis semua, Pak, bukan ruas-ruas ini kan. Dan itu sentra produksi. Ya. Tapi yang menjadi tantangan ketika kita untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk biayai kabupaten kami, itu apa sebenarnya? Biasanya dihadapi Hampir seorang semua daerah itu kan mengalami masalah yang sama kan pasti begitu kan? Ya, rebutan di sana di pusat. ya dan ya mungkin salah satunya adalah kami menceritakan faktanya kan dan juga kelihatan bahwa memang di Luhut Utara itu faktanya seperti itu ya. Bukan cerita yang saya buat, cerita yang sudah lama ini kan udah muncul di media sosial apa semua kan. Kita tinggal membangkitkan kembali memori itu, menceritakan faktanya. Kemudian ya mungkin juga ya 1% aja lah karena hubungan baik ya, karena kan Itu juga penting. Pak Gubernur kebetulan kita cerita dengan beliau dan beliau juga sepaham dengan kita, visi dengan kita untuk memperbaiki infrastruktur ini. Alhamdulillah beliau respect dan memberikan kita bantuan keuangan. Tentunya karena perhatian yang besar itu juga kita bisa dapatkan porsi anggaran. Begitu ya dari APBN kan, ada dari IJD ya. Infrastruktur jalan daerah yang kebetulan dikeluarkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo ya kita dapat juga dari situ. Dan ini sudah bisa mengcover lumayan untuk 3T tadi. Ya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Berarti PR-nya ini masih panjang betul ini Pak kalau soal infrastruktur jalan Pak ya? Iya makanya kami melibatkan bukan hanya APBN ini saya lagi mengerjakan jalan kurang lebih 32 kilo itu dengan CSR dari perusahaan yang melakukan investasi di Luhut Utara. Oke. Ya, jadi efisiensi anggaran ini menyebabkan kita ini harus berpikir memutar otak kan cari jalan. Kalau bisa jadi si A bisa menyumbang ya silahkan ya. Ya betul. Dari berbagai sumber ya dari yang berbagai sumber dimungkinkan. ya. Dan itu saya persyaratkan kalau Anda mau masuk ke sini apa yang menjadi kontribusimu bagi daerah, saya punya PR ini ABC, silahkan yang mana kau bisa kerjakan. Dengan sekarang perusahaan tadi CSR? Semua. Yang masuk ke Luhut Utara ini saya minta untuk memberikan CSR. Ya. Sekarang kira-kira coverage jalannya berarti sudah berapa persen kalau sekarang kan yang menjadi isu paling besar itu kan jalan ke Seko ya. Walaupun sebenarnya Kerampi juga ini baru-baru ini kan ada yang meninggal 1 orang itu ya, mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu juga itu ada jalur SS namanya itu.
Itu saya sudah minta kepada satu perusahaan untuk segera menangani itu jalannya. Itu sekarang dikerjakan oleh IJD dan juga dari APBD provinsi yang 68 miliar itu kurang lebih 4,8 kilo. Ya. Lumayan lah ya. Ya, dan masih ada kurang lebih 9 kilo lagi nanti sampai ke Lambiri. Terus masuk ke ibu kota kecamatan itu masih ada sekitar 30-an kilo ya, yang harus diselesaikan. 30 sampai 40 kilo ya, karena kita masuk ke Seko Tengah. Karena di atas ini kan Seko berbatasan dengan Sulawesi Tengah di Sigi. Oh iya ya. Di Sulbar berbatasan dengan Mamuju. Kemarin saya dapat telepon dari Wakil Bupati Mamuju, katanya mereka lagi mengusahakan agar ini jadi jalan transnasional. Oh, Jadi tembus Seko, jadinya. Iya. Seko ini kan segitiga emas di atas tuh. Dekat semua dengan pelabuhan. Dekat dengan Sigi, dekat dengan Sulteng, dengan Sulbar. Sulbar, ya. Oke. Itu belum lagi di jalan-jalan kecamatan Malangke itu, waduh, masih parah juga di dalam itu. Oke. Malangke, dan itu sentra produksi ikan di dalam kan, sawit. Dan memang jalan ini kan istilahnya salah satu infrastruktur layanan publik yang paling terlihat begitu oleh masyarakat yang setiap hari mereka lihat. Betul. Dan mereka bisa bandingkan misalnya dengan jalanan yang lain, dengan kabupaten lain. Jadi ketika kita perbaiki jalan, ekonomi akan tumbuh. Betul. Itu otomatis itu paling cepat. Ya. Di sana ya. Ya, kemudian yang sekarang juga irigasi, kami juga akan perbaiki irigasinya. Jadi jalan diperbaiki, irigasi bagus, ya udah ekonomi itu akan hidup. Karena saya sudah tahu karakter masyarakat kami itu bekerja. Faktor tadi. Iya, faktor. Jadi begitu kita perbaiki semua ini akan jalan sendiri, bergerak ini ekonominya. Oke. Iya, tinggal itu. Tapi kan jalan sama irigasi kan nggak bisa dikerjakan sama masyarakat. Pemerintah harus hadir. Negara harus hadir. Iya, negara harus hadir. Bagaimanapun caranya harus hadir. Nggak bisa dengan cara mengharapkan masyarakat untuk bergotong royong, nggak bisa, Pak. Betul. Bisa lah, tapi ya paling-paling ya untuk kasih masuk sirtu, dan itu kan paling dasar. Paling dasar saja, betul. Hanya seminggu dipakai sudah rusak lagi, kasihan kalau masyarakat, Bapak. Negara harus hadir di situ. Betul, negara harus hadir. Nah, ini termasuk juga kita ke isu kedua, masih juga soal infrastruktur, Pak. Kalau tadi di pertama kita soal jalan, ini juga ada berita yang kami lihat di isu kedua. Bupati Lutra usulkan pembangunan 37 jembatan gantung untuk anak sekolah. Ini kan setahu kami juga kan beberapa waktu lalu Pak Prabowo juga bikin satgas darurat jembatan gantung, Pak ya. Berarti di Lutra banyak juga, Pak ya, kondisi seperti itu. Jadi inilah yang selalu kita sampaikan. Saya ini kan paling sering juga ke Balai Besar Pompengan Jeneberang ya. Karena sungai kami ini kan besar-besar di sana ini. Kami punya sungai Rongkong, Sungai Baliase, yang besar-besar dulu ya, Sungai Rongkong, Baliase, Masamba, Bunga Didi, Lampuawa, Kamboke. Iya, ada 7 sungai besar, Sungai Rada. Ya itu. Jadi 7 sungai besar. Sungai-sungai kecil lagi banyak ya. Dan masyarakat kami ini kan kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan, Pak. 7.500 km persegi. Secara luas daerah? Secara luas daerah. Oh gitu ya. Satu kecamatan Seko itu 2.100, lebih besar daripada Kabupaten Maros. Maros itu cuma 1.600 km. Iya, Pak. Jadi masyarakat itu kan tinggal di wilayah-wilayah yang pedalaman ya. Karena alam kami ini kan pegunungan, kemudian dataran itu, pegunungan ini kan kurang lebih 50% lah, 55% sampai 60% berada di pegunungan dan hutan, dan itu butuh akses. Ya, jadi antar desa pakai jembatan, dan itulah jembatan gantungnya itu kurang lebih 37 jembatan gantung itu digunakan oleh warga untuk, dan alhamdulillah kami berkolaborasi dengan kepolisian, TNI Polri ya, dengan Brimob kemarin mengerjakan satu jembatan di Pombaka, kemudian Polres lagi ini insyaallah dengan TNI juga, karena kita ada batalion TP di sana, kita libatkan juga. Kita libatkan juga untuk berpartisipasi di dalam membangun jembatan-jembatan gantung itu. Berarti selama ini akses masyarakat apa? Ya jembatan gantung. Tapi miris begitu, tapi tidak layak. Ya. Sudah ada proses perbaikan, tapi kan lambat ya. Kita ya itulah 37 jembatan gantung kan rata-rata 1 miliar kan 37 miliar juga kan. Miliar, ya. Dan ini progresnya gimana, Pak?
sekarang kita sudah usulkan, kan kita tinggal tunggu dari impres dari Impresnya ya, impres untuk yang karena Satgas itu tadi. sudah jadi instruksi dari Bapak Presiden, ya mudah-mudahan bisa. Ya Pak Prabowo kalau nggak salah kan 300.000 dia Iya, beliau targetkan untuk untuk diperbaiki. Memang faktualnya seperti itu. Jembatan-jembatan gantung ini semua digunakan oleh anak-anak kita ya, untuk menyeberang menuju ke sekolahnya, digunakan sama ibu-ibu menuju ke pasar, digunakan sama petani menuju ke sawah mereka mengangkut hasil. betul. Strategis dia sebagai urat nadi ekonomi yang ada di situ, urat nadi sosial, pendidikan, semua fungsionalnya itu sangat penting. Sehingga memang butuh kehadiran kita untuk secara cepat Iya ya, melakukan. betul. Ya, alhamdulillah kita di utara belum ada juga aja yang seperti di tempat lain yang dia Sampai ada arus di bawah. Tidak sampai segitu. Kita cuma mau memperbaiki kualitasnya supaya kalau mobil motor lewat tidak jatuh kan. Aksesibilitas tadi itu Ya, Pak ya. gitu. Karena dulu mungkin kayu-kayunya udah lapuk apa semua kan. Itu berarti harus sekali ke akses pendidikan sama akses ekonomi tadi itu Pak ya. Betul. Pendekatan infrastruktur seperti ini memang butuh sekali untuk mendorong itu. Karena kalau misalnya masyarakat tidak difasilitasi dengan struktur ini kan itu yang saya bilang tadi. Negara itu kehadirannya itu paling nampak itu kan infrastruktur Pak. Dan ketika tidak hadir ataupun rusak ataupun kondisinya parah, kecemburuan, perasaan ketidakadilan itu pasti akan ada. Sebenarnya kan Terus tumbuh. kita lihatlah di situ orang yang kalau tidak ada jembatan ini dia muter terlalu jauh tuh. Kasihan itu Pak. Nah mungkin dia seberangi sungainya Pak, karena sungainya sungai dalam semua. Sungai dalam semua lagi Pak Syukur-syukur ya. kalau tidak ada buayanya, kalau ada lagi ya lebih parah lagi. Itu dia. Belum lagi kalau air mungkin lah, meluap. iya. Iya, Nggak benar. mungkin dia akan nyeberangi sungai itu, kita resiko kalau dia mutar terlalu jauh juga. Iya. Begitu faktanya di sana. Ya, saya ngangkat itu karena ya kemarin kan sempat ada isu-isu yang lagi hot kemarin kan soal itu, misalnya soal bagaimana perbaikan kesejahteraan dan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dulu, yang kemarin sempat ada isu-isu soal pemekaran dan sebagainya itu kan salah satu isunya kan seperti itu Pak. Makanya mungkin pendekatan infrastruktur ini penting untuk itu Bapak ya. Sangat penting ya. Sangat penting untuk mendorong ekonomi kita ini. Itu tadi saya sampaikan. Kalau dia muter ini kan biaya produksinya jadi mahal Pak. Ya, jadi kalau begitu dia perbaiki infrastrukturnya itu mempengaruhi betul nilai ekonomi warga itu akan naik otomatis karena dia produksi sebenarnya. Ini tempat-tempat produksinya itu berpisah-pisah dari satu tempat. Ya kalau dia tidak menggunakan infrastruktur yang baik pasti itu akan mahal. Ya. Produksinya mahal ya. Ya mahal sekali. Tingkat kemiskinan di Luter sekarang? Ada penurunan ya, dan itu kita sekarang sudah di angka 10% dari 11 sekian, jadi 10% ada penurunan 1, sekian persen lah. Ya itu memang penurunan ini pasti akan terjadi karena kita akan bergerak terus ini melakukan berbagai macam program yang menggerakkan ekonomi kita ya. Saya kemarin juga selesai audiensi dengan Pak Menteri Pertanian ya, kita minta lagi untuk cetak sawah kita. Program cetak sawah juga. Untuk kita jadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang cepat ya. Karena investasinya begitu dicetak, biasa udah bisa. Iya ya, kalau sawah tanam kan 3 bulan betul. kemudian jadi uang kan, jadi cepat ini kalau cetak sawah dibandingkan yang lain ya. Betul, sawit, coklat kan butuh sawit 3 bertahun-tahun tahun, ya. ya. Coklat ya 1 tahun. 1 tahun. Cara cepatnya cetak sawah. Oke. Lahannya luas. Kita punya bendung Baliase itu harus mengaliri 18.000 hektar. Sekarang baru 4.000 yang tersedia. Saya masih mau cetak 14.000 di situ. 14.000 di Ya, daerah daerah bendung Baliase ini. Bendung Baliase Ya, ya. saya kemarin kita koordinasikan juga sama Pak Menteri dan beliau alhamdulillah memberikan respon dan hari ini kita akan kembali lagi ke Jakarta untuk rapat koordinasi tentang Dan masyarakat terima itu, tidak ada penolakan. pasti sekarang mereka merasakan betul harga 6.500 bahkan 7.000 di sana harganya kan. Oke. Dia sudah dapatkan Harga beras. harga gabah, Harga gabah, ya, maaf. gabah kering panen. KP-nya itu 6.500 bahkan 7.000 ya. Oke. Jadi terasa betul ekonominya itu bergerak dari situ. Dengan pendekatan tadi ini infrastruktur yang diperbarui, kita akses. perbaiki irigasi kita tahun lalu kita dapat irigasi kurang lebih seluruh utara itu 50 miliar ya. Dari Kementerian Dari Pusat PU ada provinsi ada. Kita perbaiki irigasinya tahun ini kita dorong lagi supaya lebih banyak lagi. Bendung-bendung itu kita membangun di daerah-daerah Rampi, Seko yang dulunya tidak ada
bendungannya atau ada tapi saluran irigasinya tidak ada, kita bangunkan semua supaya Itu baru mau dibangun atau sudah tinggal diperbaiki? ada yang baru dibangun, ada yang rusak, banyak itu ya. Betul. Ada sampai sekarang seperti di Kanjiro itu ya inteknya rusak memang. Dan itu mengalir kurang lebih sampai 3.000 hektar. Ya, begitu dialir kan 3.000 hektarnya ya 3.000 kakak Iya ya. hidup lagi. Yang hidup lagi, mengalir lagi air itu. Jadi betul. sungainya ada, sumber airnya. Itu Inteknya dia. tidak ada. Efek multipliernya itu banyak kalau ketika tadi itu. Iya, infrastruktur ini kita perbaiki insya Allah. Siap. Lebih cepat itu, ekonomi kita akan tumbuh. Saya yakin, sekarang kan kita tumbuh 6%. Saya yakin optimis, saya yakin Luhut Utara ini bisa sampai di angka 7 sampai 8 insya Allah. Saya optimis. Insya Allah, baik. Saya optimis. Dengan semua program pendekatan dan Iya, tadi lobby-lobby juga dari ekonomi. Bapak. Ya, yang penting itu adalah Jemput bola. saya optimis lah karena melihat bagaimana masyarakat itu bergeliat dengan ekonominya, ya kesungguhan mereka untuk menggarap apa yang menjadi sektor-sektor ekonominya itu saya yakin. Dan angka kemiskinan kita ini sudah saya bisa petakan lah. Kantong-kantong kemiskinan kami itu kan ada di Limbong Sekorampi, itu 60% dari situ, 68% kemiskinan dari situ. Itu kan intinya dari infrastruktur aja. Infrastruktur Iya. yang terpencil semua itu kan Pak, iya, remote area Limbong. semua. Begitu ini selesai infrastrukturnya, ekonomi mereka kan udah, saya lihat Pak ada anak muda pakai ojek bawa coklat, kakao ya, kemudian kopi, begitu dia transaksi dapat 40 juta, 20 juta. Ini uang Pak, dia dapatkan anak muda. Saya tanya kok berapa 1 hektar lahan kopinya. Iya. Kan ini kan wilayah yang luas sekali di Seko itu. Ketinggiannya di atas 1000 mdpl, bisa ditanam Arabica, bisa ditanam Robusta, kentang bisa ditanam. Semua ini hasilnya uang tinggi besar semua. Betul ya. Iya. Komunitas mahal semua, Pak. Mahal, Arabica sekarang 200.000 per kilo. Betul, Pak. Coba kalau kita produksi di sana ada Arabica sampai 2.000 hektar. Iya, kan? iya, betul. Kalikan aja itu. Sudah berapa itu bisa terputar uang Saya di sana? kemarin dengan Pak Mentan saya usulkan untuk tanam lagi sawit, coklat di atas di Seko ini 5.000 hektar saya usulkan Pak. Kita tanam. Kalau 5.000 hektar itu kan 1 hektar itu rasionya 900, 1 ton lah. Kali 5.000, iya. Kali 5.000 hektar, 5.000 dikali dengan 30.000. Coba cari di mana sumber penghasilan yang begitu di kota-kota. Bisa nggak orang dapat? Nggak bisa. Jadi Luhut Utara ini bisa tumbuh dengan cara seperti itu. Selesai, sederhana. Berarti ini kalau selama ini kan Seko itu dibayangkan sebagai daerah itu di Prode Bapak ini mau Enggak lah. Ya, Seko itu ada beras namanya beras Tarone. Itu mahal sekali. Sampai 15.000 satu. Itu sudah mau mulai dikerja untuk ini Pak. Sekarang udah dikerja. Sebentar Mereka udah panen. Ya, organik Pak. Nah, Organik. maksud saya untuk akses ke sana, aksesibilitas ke sana. Sementara dikerja ya, sementara lagi progres. Ini insya Allah saya optimis lah akan selesai itu. Apalagi perhatian dari Pak Gubernur ini luar biasa ke Seko itu. Saya yakin dia akan selesai ini Seko. Baik. Ya, Insya Allah Pak. Iya, saya optimis itu ya karena sama karena Pak Prabowo juga ini kan keinginannya agar kita swasembada pangan, ekonomi kita kuat dengan kemandirian. Betul. Dan wilayah seperti Seko ini dengan luas tadi yang saya sebut itu 1 kecamatan aja lebih luas daripada Maros itu sumber ekonomi yang besar. Ya, betul. Bukan Ya. kecil. Lahannya ada. Itu 1000 di atas 1.800 mdpl Pak. Kentang saya tanam di sana itu 1 hektar dapat kemarin saya panen 50 ton dapatnya. 1 hektar aja. Iya. Di mana tempatnya coba? Kentang itu cuma bisa ditanam di ketinggian 1.800, 1.200. Nggak ada di wilayah di Sulsel ini cuma ada di Enrekang, cuma ada di Malino. Iya, mungkin ada beberapa wilayah lain yang kecil-kecil. Dan tidak seluas itu. Iya, tidak seluas itu. Iya ya. Iya kan? Maksudnya dengan pendekatan sederhana itu insya Allah bisa mendongkrak tadi ekonomi dan Pastilah. masyarakat. Betul. Orang dapat 1 hektar 50 ton itu berapa? Kalau harga 8.000 kita ambil 400 juta Pak. 400 juta dia sudah 4 bulan panennya. Iya ya. Coba di mana kita dapat coba carikan saya tempat di mana orang bisa nanam dapat 400 juta di situ. Betul, Pak. Nggak ada Pak. Baik. Karena tidak tumbuh ekonominya. Belum lagi saya bicara sawit. Luhut Utara ini sawitnya kan terbesar di Sulsel Pak. Sekarang sudah saya hitung kemarin itu sudah 32.000 hektar. Ya, kita dorong lagi terus ini ada perluasan dalam optimalisasi. Hilirisasinya udah jalan, pabriknya lagi berdiri. Hilirisasi dalam artian pengolahan pabrik CPO. CPO. Sementara CPO-nya kita buat lagi ya. Ya, rantai pasoknya kan bisa dipotong sekali kalau sudah ada di kita sana. mau jadikan Luhut Utara sebagai pusat pengembangan sawit,
Karena kabupaten lain kan nanam, Wajah udah ada tanam juga, Iya. Pindrang udah tanam, tapi kan luasannya masih 1.000 hektar, 700 hektar, belum layak untuk pendirian pabrik. Pasti dia kirim ke sana kan, atau kalau mau jauh lagi ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur. Nah, kami mau jadikan Luwu Utara itu sebagai sentra pengembangan sawit, sampai kepada hilirisasinya, sampai pada pembuatan minyak goreng, ya. Karena Sulsel ini masih ngambil minyak goreng dari Sulawesi Barat, Pak. Iya, disuplai sama Sulawesi Barat kita ini. Minyak goreng ya? Iya, 3 juta liter dari sana. Kalau Lutra bisa menyediakan itu kan? Ya, insya Allah bisa kita siapkan lah. Dan sudah sementara dikerja? Saya ada propose juga ke Pak Gubernur, Pak Gub, kita ini supaya kita mandiri untuk produksi minyak gorengnya. Baik, baik, Ya. baik. Insya Allah Pak Bupati, kami menunggu juga gebrakan dan perbaikan-perbaikan lain. Di Luwu Utara ini kan variasi untuk tanaman itu banyak sekali, Pak. Bapak tahu jengkol itu ya, jengkol saya baru-baru itu muncul nanti bertanya. Itu kita kirim ke Jakarta itu Raja Jengkol itu dari Luwu Utara, Pak. Jengkol? Jadi dulu ini kan orang nggak tahu itu apa jengkol. Apa. Kita kuasai pasar Keramat Jati itu dari Sulsel itu Luwu Utara yang mensuplai Ke Jakarta? ke Jakarta. Kamu Tahun lalu Jakarta? kita kirim kurang lebih 5.500 ton. Ya itu sekitar 80 miliar lah. Ini jengkol, Pak? Jengkol ya. Kita kasih makan orang Jakarta kan, 12 juta orang gitu. Kan sederhana aja. Berarti lahan jengkolnya sudah ada di Lutra semua itu? Bukan hanya di Lutar, sekarang udah meluas ke Sulawesi Tengah, Luwu Timur. Tapi yang ekspor itu rata-rata dari Luwu Utara. Dulu jengkolnya Kita lagi ya, belum lagi duriannya. Durian Luwu Utara ini luar biasa. Dulu tidak dilihat sebagai faktor pendongkrak ekonomi karena kan orang Luwu Utara ini baik-baik semua. Begitu ditelepon, dikirimkanlah durian ke keluarganya. ya hanya kayak oleh-oleh saja, Ya, Pak. gratis. Toh. Sekarang udah jadi sumber ekonomi besar. Per kilo montong 30.000. Wow. Ya kan satu buah itu bisa dapat 4 kilo lah, 120.000 Pak satu buah. Satu pohon aja bisa dapat 10 lah minimal, bisa sampai 100 buah juga kan. Bisa dapat berapa itu kalau 10 pohon, 10 buah. Kali 4 kilo kan 400 kilo, kali 30, 112 juta satu pohon. Tapi hitung-hitungan begini memang harus background pengusaha memang yang pikir kalau begini, Pak. Yang kepikiran untuk memberdayakan hal-hal yang selama Ya, ini. tapi kan ini proses, ada proses ya, karena kan kita nanam. Jadi teori saya sederhana, kalau mau dapat duit di Luwu Utara ya tanam. Tanam sekarang 3 tahun dapat uang. Sesederhana itu. Iya, kalau nggak tanam nggak dapat duit. Yang mau cepat ya cetak sawah. Apa namanya? Saya lagi usahakan ini kentang. Tapi kan pelakunya tidak luas. Kalau sawah kan lebih luas. Betul. Spektrumnya itu 80%, 60% lah bisa kita cover ini. Karena di bawah kan tidak harus Lebihnya itu kan yang terbatas-terbatas ya. Kalau sawit ini dia jumlah petaninya itu kalau tidak salah 16.000 kakak. Ya, menghidupi itu kan. Ya. Ya, itu yang kita dorong, kalau kita perbaiki ini kan 16.000 kakak bisa terbantu kan. Betul. Iya. Langsung real hanya dengan menanam tadi itu. Iya, menanam, perbaiki. Sekarang kan lagi ada gejolak di Luwu Utara karena harganya agak turun, sementara kabupaten lain naik 3.000. Ya udah kita antisipasi sekarang buat pabrik baru supaya tidak dimonopoli kan. Dan saya lagi beras, sawit. Kalau beras sementara, hilirisasi kita lagi dorong. 80% beras Luwu Utara itu keluar, Pak. Tidak dijadikan beras di Luwu Utara. Gabahnya digunakan. Saya akan balik itu. Saya akan buat 80% dikelola di Luwu Utara. Kebanyakan kan lari ke Sidrap. Sidrap yang mengambil kan. Sidrap, betul. Sekarang kita akan balik. 80% saya akan kelola di Luwu Utara. Baik. Luar biasa, Pak. Kami tunggu lagi gebrakan-gebrakan selanjutnya. Yeah. Kita masuk ke isu ketiga juga, Pak. Ini ada satu berita dari Tribun Makassar. Profil Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Utara yang geram. Daerahnya zona merah integritas versi KPK. Pertanyaan saya ini, apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar pertama kali bahwa Lutra ini termasuk 2 terbawah ya setelah provinsi dalam zona integritas versi KPK? Jadi saya kan ini latar belakangnya bukan birokrat ya, jadi saya tidak ngerti-ngerti lah apa-apa itu sebenarnya yang menjadi parameter-parameter dari sebuah pemerintahan yang kita sebut melayani dan juga bebas korupsi. Ya termasuk ini zona merah itu kan muncul dari data yang kita inputkan dari semua SKPD yang dikaitkan di dalam zona integritas itu, dan secara bertahap itu kan harusnya kan dimulai dari bulan Januari itu udah mulai prosesnya. Saya kan masuk di bulan Februari, Maret, di bulan Maret ini ya
ada data yang harusnya diinput itu tidak diinput oleh Oke. para birokrat itu. Mungkin mereka lagi ya gamang lah, ini perubahan kepemimpinan gimana ini. Masa transisi. Jadi saya Berubah malu peta. setelah saya ikut prosesnya, wah ini kan business as usual, pekerjaan yang rutin yang Itu dia. dilakukan oleh Betul. ASN yang tidak perlu Yang softnya ready kapanpun Iya. Pak ya, betul. Ini bukan hal yang luar biasa. Biasa aja ini sebenarnya. Prosesnya, datanya diinput dalam sistem, kemudian diukur parameternya, dilihat realisasinya. Ya, so ini bisnis as usual. Tidak ada yang susah dari sini. Harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak. Kita harus bisa keluar dari zona merah itu dan gampang caranya. Itu saya terapkan. Jadi mulai tahun 2026 ini kemarin, karena saya mulai dari Januari, udahlah saya ikuti prosesnya, saya dampingi dan saya dorong supaya semua ini bisa mengarah kepada satu keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, bahwa kita tidak boleh masuk dalam zona ini. Ya. Oke. Tapi ini kan seorang pengusaha tadi berhadapan dengan dunia birokrasi ini, apa yang sulit Bapak rasakan ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan daerah? Ya, saya ini kan pernah jadi anggota DPRD juga ya, 5 tahun, dan semua yang menjadi pimpinan SKP ini dulu waktu saya jadi jadi anggota DPR itu berinteraksi lama, bukan sebagai seorang pejabat, mungkin mereka masih kepala bidang. Jadi saya tahu lah orang-orang ini juga punya kapasitas, punya integritas yang baik. Yang sekarang jadi eselon 2 itu udah begitu juga yang baru-baru ini rata-rata yang berada di eselon 3 itu ya teman-teman saya juga semua, ada teman sekolah ya. Jadi saya paham betul bahwa mereka ini orang-orang yang baik dalam bekerja, dan tinggal bagaimana saya sebagai seorang bupati bisa mengorkestrasi ini sebagai sebuah potensi yang bergerak untuk memajukan daerah. Mungkin ada sedikit kegamangan karena kan saya orang baru dalam birokrasi ya. Ini cara pendekatannya Pak Bupati ini bagaimana ini kan, apalagi ya itu aja. Orang baru Ya, cara berusaha. komunikasi dan itu alhamdulillah saya lakukan. Saya secara 1 tahun itu saya pola pendekatannya, saya ajak mereka berdiskusi, berbicara dan juga menyampaikan apa-apa yang menjadi rencana-rencana kita untuk kita kerjakan bersama. Memang ada juga yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, yaitu saya kasih hukuman lah. Ya itu saya kasih hukuman, tapi dalam pengertian untuk membuat mereka lebih optimal. Kan sayang kalau ada satu orang ASN yang sebenarnya digaji oleh pemerintah untuk bekerja melayani masyarakat, tiba-tiba dia tidak bisa. Ini kan aset yang harusnya kita berdayakan. Kita bina dia untuk bisa lebih optimal. Kalau tidak bisa ya kita binasakan, begitu saja. Karena ini bukan karena saya benci, tidak. Karena ini dia digaji oleh pemerintah ini. Mekanisme punishment-nya ada. Sama jalan. juga dengan saya ini kan. Saya ini kan bekerja siang malam ini bos, keliling ke sana kemari, capek begitu kan. Ya karena kita digaji sama masyarakat ini dari pajak ini kan untuk mendorong daerah kita maju. Iya, betul. Tapi kalau ada 1-2 orang yang memang tidak bisa lagi ya boleh buat. Ya kita kasih dia ya teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau masih begitu ya boleh kita kasih dia hukuman sesuai dengan aturan yang ada ya. Nah begitu juga dengan korupsi ini. Korupsi ini kan penyakit yang harusnya kita selesaikan lah. Yang kita tahu betul bahwa dari korupsi ini biaya kita menjadi lebih membengkak. Harusnya bisa dipakai untuk masyarakat, Betul. hilang tanpa ada Bocor istilahnya. bocor ya. Dan itu saya lihat misalnya dari PAD kami ini kan dari sumber-sumber yang ada itu kan ya tingkat kebocorannya agak tinggi ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai melakukan perbaikan ya, kita dengan sistem digitalisasi, dengan QRIS ini, dengan SOP yang kita buat nanti supaya lebih mencegah korupsi itu, atau bahkan tanda kutip kehilangan uang yang dalam proses yang berjalan ini bisa kita tap di mana titiknya supaya bisa tidak lagi terjadi. Bentuk pengawasannya seperti apa Pak Bupati? Pengawasan internal yang Bapak rancang untuk mengawasi kebocoran. Ya sekarang ini kan kita ada inspektorat ya, inspektorat harus kerja Penguatan dengan baik inspektorat ya. Kemudian kita akan aktifkan TPTGR kita ini supaya bisa lebih kuat di dalam melakukan penindakan terhadap ASN yang atau pihak-pihak lain yang memang merugikan keuangan negara tapi masih bisa kita bina ya kita aktif. TPTGR kita yang baru mau aktifkan lagi kembali di utara ya. Pengawasan internal Ganti kita rugi, dan ya. termasuk juga dengan SOP. SOP biasanya dalam proses yang panjang terlalu berbelit-belit itu kan juga sumber korupsi juga itu.
Yang urusannya Pintu masuknya bisa dari iya, mana? dari Betul, situ kan bertele-tele dari A sampai muter-muter. Kalau kami disebut penundaan berlarut, Iya. penyimpangan prosedur, maladministrasi Itulah istilahnya, Pak. semua Betul. sampai ke sana kan. Siap, siap. Itu kita perbaiki semua lah dalam SOP nya. Tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada kan, kita lihat aturannya, minta bagian hukum pelajari gimana coba polanya kita eksekusi di situ kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Ya, tentu masih banyak sekali isu yang pengen kita bahas. Tapi sekali lagi karena kita punya segmen satu segmen lagi, Iya. kita lanjut langsung ke segmen ketiga. Baik, sahabat ombudsman semua, kita masuk ke segmen ketiga. Di segmen ini Pak Bupati kami menyebutnya segmen tadi 7 fakta. Ya, oke. Saya akan memberikan 7 pertanyaan singkat dan silakan juga dijawab dengan singkat oleh Pak Bupati. Kita mulai aja Pak ya untuk pertanyaan Oke. pertama. Apa itu? Yang pertama, bukan kayak fit on proper test, Iya, Pak, gitu. tenang saja. Kasih bisa lewat yang susah. Iya. Yang pertama, apa tempat favorit Bapak di Luwu Utara yang paling ampuh untuk mencerdihkan pikiran Bapak saat sedang pusing mikir urusan pemerintahan, Pak? Kebun. Di kebun itu. Pergi ke kebun untuk Ya, menyediakan kebun durian. Saya punya kebun durian yang saya di situ saya urus sendiri, saya panjat, cuman semprot. iya? Saya panjat, saya pruning. Kan durian ini kan harus di pruning, dipotong-potong. Oke. Ya, saya lihat apa kebutuhan pupuknya, saya kasih pupuk. Ya, itu sudah selesai. Menjernihkan. Oh, itu selesai. Dari situ Kembali itu sudah jernih ya. lagi pikiran Pak ya. Healing kalau orang bilang sekarang. Betul. Dan saya ajak anak saya juga ke sana, istri ke sana, ayo kita ke sana, kebun. Iya, ya, unik juga itu caranya Iya, itu kalau berkebun begitu, kebun kembali ke durian. kebun. Baik Bapak. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apa satu insting pengusaha yang paling sering Bapak gunakan saat harus membedah anggaran daerah yang terbatas? Efisiensi dan output. Harus efisien. Ya, harus efisien dan betul. Bagaimana cara yang paling murah untuk mendapatkan manfaat paling besar? Nah, itu. Berarti sering juga ini coret-coret anggaran ini Pak ya, RAB apa semua. Ya, harus sudah begitu. Efisien harus itu ya. Ya. Bagaimana cara paling murah? Bahkan kalau bisa tidak pakai uang negara, jadi itu barang. Betul itu. Kayak tadi yang Cesar itu Pak ya. Iya, betul. Insting itu yang Bapak pakai Ya, untuk saya pakai. menjalankan roda pemerintahan di tengah keterbatasan anggaran sekarang. Ini sudah mau ada lagi efisiensi jilid Ya, 2 lagi jilid ini dua Bapak. lagi nih, ya. Kita siap-siap lagi nih Pak. Oke baik. Yang ketiga, pernah tidak Bapak merasa rindu dengan kebebasan sebagai seorang pengusaha yang tidak harus terikat dengan protokol atau aturan birokrasi yang berbelit-belit Pak? Sebenarnya tergantung kita ini. Saya sekarang ya begini aja, tidak ada terlalu banyak berbelit-belit juga dalam protokoler apa semua ya. Sampai sekarang pun Bapak Sampai tidak sekarang, ya. tidak mau terlalu protokoler. Iya, begitu santai aja, Santai aja Pak ya. biasa. Ya. Tidak ada yang saya rubah dalam protokoler saya, tidak ada. Begitu ya. Kecuali untuk mengatur jadwal saya, siapa besok yang ditemui begitu. Iya. Selebihnya enggak lah, saya enggak terlalu ini. Nuansa pengusaha itu masih ada ya. Ya Pak, kan sampai kita sekarang. pengusaha itu kan harus easy going, ya, sombere, Sombere, Makassar betul. atau bisa ketemu sama orang dengan mudah, ya begitu. Tapi itu juga membuat jarak kita dengan Ya, masyarakat. dan itu dengan warga cara itu. begitu kan, makanya pengusaha itu selalu banyak uangnya karena mudah ditemui. Itu kan. Kalau pejabat kurang uangnya karena jarang ditemui. Nah, kita tidak boleh begitu, saya tidak mau. Nah, itu dia sebenarnya jawabannya tadi di situ itu. Jurusnya di situ itu ya, harus sering menemui orang ya. Iya, Harus gampang ditemui biar rezeki lancar. Jangan ukur orang bahwa yang menemui kita ini orang besar. Bahkan mungkin dari masyarakat yang kita anggap paling rendah sekalipun, di situlah mungkin kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Ya saya rasakan begitu, banyak sekali saya rasakan begitu. Yang menurut ukuran-ukuran wah apa ini dia, kenapa ditemui itu tidak ada. Tapi saya ketemu orang-orang itu alhamdulillah. Malah dari situ. Iya, saya rasakan betul manfaatnya nih. Bagi saya banjir yang ada di Malangke ini ya, yang 2 tahun menurut orang viral-viral juga itu saya selesaikan dengan cara seperti itu. Iya. Bukan dengan menggunakan forum birokrasi yang rumit, tidak ada saya pakai itu. Tapi Selesai dia. Anggarannya nggak pakai anggaran APBD. Tidak ada. Saya cuma kumpul uang dari ASN ya, yang mau beli jumbo bag. Selesai, kita kumpul uang kurang lebih 700 juta dipakai beli jumbo bag. Setelah itu dari teman-teman pengusaha semua. Jadi itu barang ya? Ya, sekarang udah tertutup. Padahal 2 tahun pemerintahan sebelumnya nggak bisa selesai itu. Orang tergenang di banjir.
Ya, sekarang saya lobby ke balai untuk ditanggul secara permanen. Itu dia ya. Iya kan dari cara seperti itu. Dan yang kerjakan ini bukan orang-orang pejabat, semua anak-anak yang dulu saya kenal sebagai pengusaha muda. Ada nama adik saya namanya Hasan, yang saya kasih fasilitas kok kerjain deh. Ya, sampai sekarang dikerjakan terus. Bukan orang yang pejabat muncul mentereng di kantor dengan kayak nggak ada nih. Betul ya. Tapi selesai, saya kan begitu saya. Berbasis output tadi itu bagaimana supaya jadi ini. Jadi di barang ini kan ada kepala desa itu yang namanya Putih Mata itu dia kerja betul menyelam di situ apa. Ya saya bina dia dengan baik. Betul. Dengan kunci tadi gampang ditemui. Iya gampang ditemui. Saya. Baik. Makanya saya subuh udah ya sama ini subuh saya sholat subuh ya udah ketemu saya sholat subuh. Sudah terima tamu jalan kaki ngobrol. Iya baik. Ya tadi bicara soal subuh kita masuk ke pertanyaan keempat ini. Apa menu sarapan wajib yang harus ada, yang harus Bapak makan setiap pagi sebelum saya kalau sebenarnya bukan sarapan, saya menu wajib tiap hari itu kapurung. Tiap hari? Iya, tiap hari kapurung. Seharusnya tadi kita sedia kapurung di sini. Saya ini penikmat kapurung. Ya. Kapurung garis keras berarti. Ini perut ini besar gara-gara kapurung ini, Bos. Gara-gara sagu ini. Iya, dan itu alhamdulillah ya. Tapi setiap hari? Setiap hari. Hampir setiap hari. Kalau di Masamba ya. Iya. Kalau di sini kan tidak lah. Ya. Wow. Bahkan saya biasa itu satu hari karena diundang beberapa tempat makan kapurung sini, bidalnya kapurung lagi. Karena yang telepon dibuatkan kapurung apa sih? Iya boleh. Dan harus dimakan kan? Iya dimakan. Terus satu mangkok bida lagi. Yang betul-betul Bapak putra lu asli itu kalau begitu itu. Kalau saya sarapan dalah ini anu aja. Jadi ke siang langsung makan kapurung itu bisa. Siap. Kapurung. Baik. Ya. Lanjut ke sebagai putra Luwu asli ini, sebagai pemakan kapurung garis keras ini Bapak Bupati, apa nilai dari tanah Luwu yang sampai sekarang Bapak pegang dan menjadi nasihat bagi diri sendiri ketika memimpin? Jadi Luwu itu wanu mapatuan ewe alena. Itu prinsip. Tanah yang rumah yang menghidupkan dan mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Jadi ini sama dengan prinsipnya Pak Prabowo sekarang ini, kemandirian ya. Oke. Itulah swasembada itu dan bisa kemandirian. menghidupi diri sendiri. Ya, itu tanah lu itu. Swasembada dan kemandirian. Itu yang Bapak pegang. Ya, saya pegang itu sehingga saya mau hilirisasinya supaya ini uang berputar di situ. Ya. Jadi saya analogikan kemarin itu begitu saya hitung gabah kita ini petani Luwu Utara cuma dapat duit pada saat dia jual gabah. Setelah itu tidak ada lagi. Saya mau rubah ini semua prosesnya harus ada. Saya akan buat pabrik pupuk supaya pupuknya kita dapat sendiri. Saya akan buat pabrik. Sementara saya rancangin, insya Allah. Makanya itu hilirisasi tadi Ya itu, Pak, semua. Jadi uangnya berputar semua di dalam. Dengan prinsip tadi apa? Bisa disampaikan lagi Pak? Prinsip Wanuwo mapatuan wayalena. Kemandirian. Iya, kemandirian dan swasembada. Baik Bapak. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ini Pak. Jika ponsel Bapak tertinggal di rumah selama sehari penuh, apa hal pertama yang membuat Bapak merasa cemas? Kenapa? Kalau ponsel Bapak tertinggal di rumah sehari penuh, apa yang bikin Bapak kepikiran, yang bikin cemas karena ponsel itu ketinggalan? Tidak ada sih. Berarti aman ini ponsel ya? Biasanya karena kita kan aktif dia itu saja, apalagi update dari update grup dari bawah atau yang laporan itu saja. Ya. Aman Pak ya. Iya. Baik. Saya juga jarang biasa telepon pejabat yang paling ya Pak Gubernur itu biasanya teleponnya subuh-subuh. Ya kalau subuh-subuh itu ada telepon Pak Gubernur. Itu saja. Beliau kan aktivitas subuh itu, beliau dari subuh itu Pak Gubernur. Ya itu saja yang saya khawatirkan. Pak Gubernur telepon saya tidak angkat. Tapi kan rata-rata juga, karena saya juga pergi sholat subuh tuh ya. Jadi aman lah untuk itu. Baik. Gitu. Siap Pak Bupati. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Andaikan bulan ini adalah bulan terakhir Bapak menjabat. Apa satu legacy yang paling ingin Bapak tinggalkan di hati masyarakat Lutra? Bapak ingin diingat sebagai apa? Saya itu, cita-cita saya itu kan memang menjadikan masyarakat Lutra ini sejahtera dengan potensi yang ada, itu saja. Saya mau mengharapkan masyarakat Lutra itu mengingat bahwa kita bisa produksi seperti ini karena dulu Pak Andi Rahim. Saya ingin ikut Pak Lutfi lah. Pulang ini saya ingat selalu itu legasinya itu durian itu ya. Durian potong. Sampai sekarang dirasakan masyarakat itu.
Saya mau juga seperti itu ya. Hal sederhana tapi Ya, dirasakan sampai sekarang. sampai sekarang Insya Allah. posisi kita itu seperti itu. Dan saya lagi lihat ya, itulah sawah. Saya mau cetak 20.000 hektar sawah ini. Kalau 20.000 hektar tercetak ini ada uang yang bisa beredar di masyarakat 1 triliun rupiah, luar biasa kan, dari hasil sawahnya itu. 20.000 hektar itu bisa menghidupi 20.000 kakak kan. Insya Allah. Nah, Betul, insya Allah. betul. Insya Allah. Saya mau begitu. Iya. Dan juga tentunya kalau itu harus ada hilirisasinya. Saya sekali kerjakan ini. Kawasan industri ini saya akan bangun untuk Baik, Insya Allah. diingat oleh masyarakat sebagai sebuah legacy yang saya tinggalkan untuk masyarakat Luhut Utara itu. Baik, insya Allah Bapak, insya Allah Ya, sampai insya Allah. nanti di kepemimpinan Bapak ini masyarakat Utara bisa lebih sejahtera Pak. Terlebih lagi tadi soal membuka akses, membuka bagaimana peluang-peluang baru Pak masyarakat dengan prinsip sederhana mulai menanam. Ya. Insya Allah Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Bupati, Pak Andi. Abdullah Rahim, terima kasih Pak sudah hadir di ruangan sederhana kami ini di Ombudsman dari Provinsi Selatan. Sehat selalu Bapak dan tetap semangat terus untuk melayani masyarakat Luhut Utara. Dan kepada sahabat Ombudsman semua juga terima kasih kami sampaikan yang telah membersamai dan menyimak podcast Simak kita ini sejak awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, subscribe dan share video-video kami. Dan jika sahabat Ombudsman semua merasakan ataupun melihat ada maladministrasi, jangan lupa untuk melapor ke Ombudsman di semua kanal-kanal yang telah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, sehat selalu Bapak. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.